Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Di beberapa hari ini ya, 1-2 hari ini banyak sekali orang yang menulis komentar bertanya kepada saya tentang masalah pembagian warisan. Bang, ini saya bagaimana caranya supaya warisan cepat dibagi? Bang, saya bapak saya punya warisan dari bapaknya. Lalu ketika bapak saya meninggal, saya tanyakan kepada saudara, dia malah marah-marah. Itu warisan 3 miliar kalau dijual itu. Kemudian ada lagi, bang, saya susah sekali dapat pembagian dari warisan dari suami. Maksudnya suaminya punya peninggalan warisan dari orang tuanya dan selalu ditahan-tahan oleh kakak. Ini sebenarnya ya perlu diketahui oleh kaum muslimin semuanya. Nih lihat dulu nih ini. Sebelum saya ngomong banyak-banyak nih, lihat nih surat Al-Baqarah ayat berapa ini? Ayat 282. Ini coba nih dari mulai atas ini sampai ke bawah sini nih. Tuh sampai situ tuh. Panjang banget, ini ayat terpanjang di dalam Al-Qur'an. Itu ngomongin tentang apa? Ini Bang, videonya burik. Ya udah seadanya aja lah, narasinya aja didengerin. Ini ngomongin tentang hutang piutang, tentang harta. Namanya harta kudu hati-hati. Sebab apa? Namanya warisan, setannya banyak banget. Luar biasa, ini setannya banyak banget. Namanya warisan, kalau orang tua udah nggak ada, itu tunaikan apa yang orang tua tertinggal. Misalnya orang tua ada hutang, tunaikan. Misalnya ada najar yang belum dibayar, tunaikan. Pokoknya yang berkaitan dengan hutang piutang itu dibayar. Dari mana bang hartanya? Duitnya bayarnya dari harta yang ditinggalkan oleh yang meninggal, orang tua biasanya. Setelah itu cepat dibagi semua menurut aturan ditetapkan oleh Allah dalam Al-Qur'an. Jelas banget, paling rapi, paling jelas di dalam Al-Qur'an itu pembagian warisan, ayat tentang pembagian warisan, jelas banget. Dulu saya punya kawan laki, dia itu bercerita, dia ini kan keturunan orang dari dari suku lain ya, bukan bukan Indonesia, maksudnya suku lain gitu kan. Itu kata dia, ini mas, di dalam golongan ini perempuan gak dapat warisan, dia bilang. Ya sama dengan orang jahiliyah zaman dulu, bahkan dirinya sendiri perempuan itu diwarisin. Nah datang Islam, perempuan dibagi warisan. Berapa itu? Setengah dari bagian laki-laki. Kalau perempuan dapat satu, laki-laki dapat dua. Dari mana itu? Ada hikmahnya juga. Nanti kadang-kadang perempuan dapat dari suaminya lagi, karena suami itu menanggung keluarga, sedangkan perempuan tidak menanggung keluarga. Nanti kalau suaminya dapat dua, istrinya dapat satu dari orang tuanya, maka jadi tiga juga. Ujung-ujungnya sama aja nanti. Nah maka dari itu perempuan bagiannya setengah dari bagian laki-laki. Kalau ada nih, seperti nggak usah jauh-jauh lah, misalnya saya ini udah merantau udah lama banget gak pulang-pulang, ada 30 tahun lebih, dan kalau pulang pun sebentar doang. Dan orang tua ada beberapa tanah, ada beberapa toko, ada juga rumah yang besar. Itu beliau itu udah membagi-bagi sama anaknya. Saya jauh aja di telepon dikasih tahu, ini bagian lu, toko-toko ini di dekat ade lu sebelah sana, sebelahnya lagi mula-mula ade lu. Itu kan berjejer-jejer tokonya tuh. Mula-mula ade lu udah dia tempatin sekarang. Nah sekarang sebelahnya tuh punya lu, sebelahnya lagi punya abang lu, sebelahnya lagi punya ade lu. Yang paling pojok sebelah sana setengah itu yang paling kecil, itu buat ade lu yang perempuan, dia bilang. Nah ini ada toko lagi, ada rumah, gua bagi 4. Ade lu kagak dapet rumah. Dengar nih orang tua ngomong, ditelepon sama saya. Nah kemudian itu ada rumah sewa, semua buat adek lu, dia bilang ya. Nah sedangkan ini ada toko lain di tempat lain, itu belum gua bagi, ini dulu. Nah katanya gitu kan, ini masih buat gua makan katanya. Nah sementara lu belum make, ini masih ada hasilnya dari dikontrakin, gua ambil dulu, kan belum dibagi. Maksudnya orang tua udah nunjuk-nunjuk memang ya, belah sono belah sono belah sono buat lu, jangan dituker, jangan berebut. Kalau lu tuker, lu berebut, gua nggak redo, kata orang tua. Begitu orang tua udah nunjuk. Kalau orang tua kagak nunjuk, dari dia masih sehat, dari dia masih ada, nanti yang ada ribut, pada berantem, abang sama kakak main golok. Dulu saya nih pernah jualan. Waktu itu kan ada di bawah itu, cari aja di bawah itu. Kalau ada waktu saya jualan di pinggir jalan itu, waktu masih muda-muda jualan. Nah saya jualan, itu tiba-tiba ada anak muda naik motor, dia lempar api itu kena jualan bensin. Kan ada jualan bensin di pinggir jalan tuh,
Ada jualan bensin, itu dilempar api ke situ. Saya berteriaklah, api, api, api. Kenapa api itu dilempar sama orang yang lewat tadi? Kirain saya apa? Rupanya itu abang dari bapak dia. Jadi dia punya bapak nih, anak-anak ini nih berdua nih. Itu udah meninggal bapaknya. Ketika bapaknya meninggal, dia punya, kan bapaknya tuh punya abang, jadi paman dia. Kalau orang Betawi ya biar jelasnya, encang dia. Nah, encang itu abangnya bapak kita. Nah, itu warisan dia pegang semuanya. Apa katanya, kamu sama anak yatim ini, kamu kagak dapat lagi karena kamu bapakmu sudah meninggal. Istilahnya kalau di sini namanya patah titi. Itu salah kalau kayak begitu. Bagi kepada anak yatim yang ditinggalin karena orang tuanya masih ada. Ya, orang udah mati kan gak dapat warisan. Iya, bapaknya nggak dapat, tapi anaknya masa pamannya dapat banyak banget sampai miliar-miliar, sedangkan dia miskin, papa anak yatim. Itu salah kalau kayak gitu. Bagi dia juga, bagi bagian dari bapaknya, bagi supaya apa? Supaya jangan menimbulkan keributan. Lah itu tadi udah anaknya udah gede, udah pada dewasa, dia nggak dapat, pamannya doang yang dapat, yang ngatur semuanya. Itu bisa terjadi perang dunia ketiga, kalau bisa keempat, sesama saudara. Nggak boleh kayak gitu. Bagi warisan tuh cepat dibagi, jangan ditunda-tunda. Salah. Kan Buya Yahya juga ditanya, beliau berkata warisan tuh cepat bagi. Kalau udah ditunaikan hak mayit, kewajiban mayit, maaf, kewajiban mayit udah dibagi, udah diselesaikan seperti saya bilang tadi. Itu harta warisannya dibagi, jangan ditunda-tunda. Nanti kalau ditunda-tunda terjadi perpecahan. Lalu ada yang ngambil, lalu belum dibagi udah ada yang bikin di tempat lain. Itu dosa yang kayak gitu. Itu makan barang orang, itu bukan barang lu. Bukan barang lu, itu belum dibagi. Ditunjuk sama orang tua. Kan saya punya orang tua, makanya saya tenang-tenang aja. Kenapa? Saudara saya udah pada menggunakan, toko itu digunakan oleh mereka. Dan saya punya abang saya juga belum pakai, belum diambil. Kenapa? Pertama, orang tua masih ada. Saudara yang ngambil duluan toko itu, dia nggak dijual sama dia, ditempatin karena warungnya di daerah pasar, ditempatin sama dia dan menghasilkan. Adek yang paling yang laki terakhir juga, anak laki terakhir Benyamin, Ben anak laki-laki, Amin terakhir. Ya biar gampang aja kita bilang Benyamin anak laki-laki terakhir, dia udah menggunakan juga. Nah, sedangkan saya dengan abang saya belum ngambil. Ya kita udah tahu, ditunjuk sama orang tua. Itulah orang tua bijak. Dulu saya punya kakek, engkong, orang Betawi bilang engkong ngaji itu tanahnya luas. Ketika digusur apa? Dibeli sama pemerintah untuk jadi Bandara Soekarno-Hatta. Itu kan banyak proyek tuh, luas berapa kampung itu, 7 kampung habis. Nah, di tahun berapa tuh? Tahun 70-an. Tahun 70-an. Saya lahir tahun 74. Dan tahun 70-an itu mendarat helikopter, kemudian dibikin proyek, selesai tahun 80-an lebih. Nah, kemudian itu tanah kan dibeli sama pemerintah, dibayar. Jadi engkong beli di tempat lain lagi, kakek beli di tempat lain lagi. Jadi ketika itu memang kakek udah masih bisa ngomong, tapi ya namanya orang tua umurnya sampai 89 tahun. Ketika umur beliau 70 tahun, itu saya teringat banget, masih kecil-kecil, masih SD. Dia bilang anak-anaknya, sini lu semua. Ibu saya, mak saya di sini, empoknya, kakaknya, orang Betawi kan bilang empok, ditunjuk. Itu bagian Sopiah sebelah sono, Amengkong ditunjuk. Itu bagian Saiyah sebelah sini. Itu bagian Silamah sebelah sana. Nah, ini bagian Lunung, dia bilangnya. Kalau itu belum pergi haji, ini bagian lu, Nuriyah sebelah sini bagian lu, dia bilang. Nah, ditunjuk. Ini ada rumah ditempatin sama nenek. Emang babak mau kemana sih? Dia bilang, gue udah tua, kata orang tua. Gue udah tua, gue nggak tahu kapan umur gue ada. Nah, dia bilang ditunjuk sama orang tua. Bagiannya belah situ, karena anaknya perempuan semua, nggak ada yang laki. Nah, lalu mak saya bilang lah, Mbak, itu kan ada satu, kita katakanlah anak laki yang ikut dari sama engkong dari masih kecil. Dia udah ikut nanem, betani waktu di ladang, di kebun, waktu masih di Benda, desa Benda, sebelum jadi Bandara Soekarno-Hatta. Dia masih kecil emang udah ngikut engkong. Jadi bagilah dia kan kesian juga. Dibagi, ya ini bukan warisan, kata engkong. Gua bagi dia sebelah sono pojok. Itu hadiah, hibah, kata engkong. Nah, anaknya semua setuju, dan alhamdulillah sampai hari ini kagak ada yang ribut. Tanah itu udah pada dijual, dan cuma bagian mak saya aja yang belum dijual karena beliau cukup dan beliau nggak pakai itu. Nggak digunakan, masih ada sampai sekarang, dan katanya udah berapa puluh tahun tahu katanya mau dijual. Nah, itu coba, bukannya saya nyontoin dari diri sendiri, bukan itu. Ini kebenaran yang saya tahu cuman itu. Yang saya tahu tentang pembagian warisan cuma 2 itu aja, tentang saya dan tentang orang tua saya yang dibagi. Orang tuanya nunjuk, karena apa? Beliau tahu nanti kalau enggak, ya mungkin sama anak-anak sesama perempuan semua mungkin gak pada ribut, tapi cucunya nanti bisa terjadi keributan, bisa pada angkat golok, bisa angkat parang, bisa perang dunia ketiga, perang dunia keempat.
Kagak boleh sesama saudara jadi pada ribut gara-gara apa? Ditunda pembagian warisan. Kagak boleh. Kalau di sini di Banda Aceh ini, setahu saya ya, kira-kira ada 3 atau 4 5 bulan lalu saya baca di koran, itu koran Serambi, koran sini, kalau misalnya harta warisan ditunda itu kena hukuman nanti. Itu wajib dibagi cepat-cepat, kagak boleh ditahan-tahan. Ya saya yang udah jauh kayak gini, berapa orang pada bilang, udah minta barang hak lu sono. Apa yang gua minta? Kata saya, orang baba gua udah nunjuk, sebelah sono lu, sebelah sono lu, sebelah sono lu. Kagak boleh ditukar, bagiannya udah gua ukur sama, dia bilangnya. Kecuali adek lu perempuan setengahnya bagiannya, dibilangnya. Nah itu, makanya harta warisan cepet dibagi. Itu ribut aja masalah itu. Karena apa? Setannya banyak. Dan jeleknya nih, yang paling ustad, yang paling dirinya merasa alim, itu yang paling celaka banget tuh, yang paling banyak banget makan warisan orang tua. Kita kalah dalil sama dia, dikeluarin ini, dikeluarin itu. Dia bilang akhirnya dia kebagian banyak, yang lain pada kagak dapet. Bahkan ada orang yang bilang, "Bang, saya kagak dapat warisan dari orang tua karena saya perempuan dan dibagi sama adik-adik saya semua dimakan." Kaum muslimin yang mulia, yang saya muliakan, itu kan saya punya tetangga yang nggak ada hubungan darah, tetangga, cuman orang kaya di kampung itu, tanahnya di mana-mana ada, bentar jual tanah. Ya siapa yang jual? Ya anaknya, anak pertama dari bini pertama. Itu saya liatin kan, dari saya masih kecil dah tuh, baru-baru idep tuh. Orang tuh kok kaya banget, kata saya waktu masih. Oh iya, barusan jual tanah. Pada tahun 80-an itu udah dapat duit 780 juta, 750 juta. Saya ingat saya tuh ya. Ada apa dapat duit 350 juta. Lah kalau duit sekarang berapa miliar coba duitnya. Itu kerjaannya jualin tanah aja milik orang tua. Orang tuanya udah nggak ada, terus dijualin ya. Memang adanya dibagi, tapi Anda tahu sekarang apa yang terjadi? Hidupnya rasanya kurang berkah. Tanah orang tua habis, usaha pun kagak jalan, yang ada beli rumah, perbaiki mobil, ya begitu-begitu aja habis. Beda dengan orang yang saya lihat dengan mata kepala saya sendiri. Ketika itu pembagian warisan jadi dari bapak tiri, ya tentu aja anak kan gak dapet ya, bapak tiri namanya juga. Bukan anak dia, mana dapet, yang ada ibunya kan ngikut suaminya. Itu sampai nangis itu minta, "Mak," katanya, "kan saya ini rumah dari atap, tolonglah saya bagi." Nggak dibagi juga. Lalu ada saudaranya yang bilang, "Itu kan abang kita, walaupun abang tiri, bagi dia." Apa diancamnya? "Kalau lu berisik banget, gua nggak bagi lu nanti," dibilangnya kan. Anda tahu apa yang terjadi sekarang? Hidupnya udah pada melarat bantat, orang Betawi bilang. Tapi orang yang kagak dibagi karena anak tiri disia-siakan waktu itu. Sekarang pergi haji udah 2 kali. Tokonya banyak di mana-mana. Anaknya pada kaya. Berkah dari situ. Itulah harta warisan yang dibagi dengan ditunda-tunda, dengan cara tidak adil, dengan dikuasai oleh yang tuaan. Biasanya begitu, karena saya udah ngeliat sendiri. Itu kagak berkah. Kagak berkah. Anda ambil itu bagian, itu barang orang, lu nyolong namanya, lu maling namanya, karena belum dibagi. Tolong ini jaga kaum muslimin. Buat apa kita sembahyang, buat apa kita banyak-banyak beribadah, ujungnya makan barang saudara sendiri. Nah ini karena banyak banget yang ditanyain sama saya ini. Ada berapa kali hari ini yang bertanya tentang masalah itu sama saya. Saya tegaskan sekali lagi, nomor 1, warisan cepat dibagi kalau orang tua sudah nggak ada dan sudah ditunaikan kewajiban mayit. Cepat dibagi. Ya kadang-kadang juga begini, masa kuburan masih merah udah ribut masalah warisan. Coba lihat, ketika Rasulullah wafat, pertama kali yang diurus oleh kaum muslimin yang tua-tua waktu itu apa sih? Peninggalan Rasulullah. Apa itu? Pemerintahan, jangan sampai nanti kaum Ansor, kaum Muhajirin atau kaum-kaum yang lain pada ribut. Cepat diurus itu. Ditunjuk khalifah cepat-cepat. Siapa khalifah pengganti Rasulullah? Khalifah Rasulullah siapa? Jangan sampai pada ribut kaum muslimin. Lihat didikan Rasulullah. Zaman kita itu kan masalah negara ya, masalah besar itu. Masalah perkembangan Islam di masa depan. Ini kita masalah seuprit daripada ribut. Jangan saudara jadi pada berantem gara-gara masalah itu. Ini punya anak perempuan, ini punya anak laki. Astagfirullahaladzim. Ya lu makanlah. Saya udah bilang dalam hati saya, kalau gua digituin sama saudara-saudara gua nggak dibagi, ambil buat lu. Belum pernah ada orang yang dia itu makan warisan menjolimi saudaranya. Belum pernah ada yang hidupnya sejahtera sampai mati dia tuh, nggak pernah ada saya lihat. Belum pernah ada dalam seumur hidup saya ngelihat. Ya mungkin saya mainnya nggak terlalu jauh, jadi kurang tahu. Yang saya lihat belum pernah ada. Rata-rata udah masa setengah tuanya, udah masa tuanya pada sengsara. Nah itu, karena banyak banget hal ini ditanyain sama saya, maka saya tegaskan itu. Tolong cepat dibagikan, kalau di Banda Aceh ini kena hukum nanti. Dan juga anak
orang tua, istilah yang tadi tuh saya tegaskan sekali lagi, istilah patah titi apa itu. Jadi bapaknya udah meninggal, abang-abangnya masih ada, pamannya masih ada, itu tetap dibagi. Bagian bapak dia bagi ke anaknya. Jangan pamannya aja makan. Dulu waktu saya kecil-kecil, guru saya bilang, ya anak kecil dibagi sepatu nyalah juga dia udah senang. Dulu pernah orang tua saya cerita, ada suatu orang yang tanahnya memang luas sekali, lalu dijual sama abang-abangnya. Tentu itu termasuk ini juga, bapaknya udah nggak ada, istilahnya kalau di sini patah titi namanya. Dia datang lah dengan pakai tongkat, mana bagian bapak saya, karena dia cacat, mana bagian bapak saya, dia bilangnya. Jadi keributan. Makanya orang tua saya bilang kayak begini sama saya, kalau abang lu kagak pulang, dia rantau, lu simpen aja, nanti anaknya suatu saat pulang. Kalau anaknya kagak pulang, nanti anaknya lagi pulang. Lu bagi, jangan diambil, jangan lu makan, kagak berkah hidup lu. Nah, dia bilang tuh. Memang luar biasa ini. Betul beliau Buya Yahya itu bilang apa? Yang namanya warisan, setannya banyak banget. Setannya gede banget. Makanya bagi. Sebelum dibagi, jangan diambil. Itu ada hak abang kita, ada hak adik kita. Kalau misalnya kita ambil, kita udah makan punya orang. Dan tentu tempat kita di mana kalau kita makan punya orang. Ya tahu sendiri dah. Taruh di neraka kita. Makanya hati-hati kita terhadap yang namanya warisan. Warisan tuh setannya banyak banget. Bener itu. Alhamdulillah saya bersyukur. Orang tua udah nunjuk. Bagian lu sebelah sono, bagian lu sebelah sono. Memang ada yang belum dijual. Memang belum ada yang dibagi. Memang ada. Sebagian belum, sekitar 25% belum dibagi. Lalu ada juga yang berbentuk apa namanya, barang kemas, orang Malaysia bilang barang kemas, lalu berbentuk yang lain, itu pegangan orang tua. Orang tua kan masih sehat, udah nggak kerja lagi, itu masih dipegang sama orang tua, itu nggak ada masalah, namanya punya dia kan, nggak mungkin kita menuntut itu. Orang tua kayak apa? Itu dulu pernah kejadian di Singapura juga. Dulu ada suatu orang yang dia bagi semuanya, perusahaan semua atas nama anaknya satu-satunya. Lalu orang tuanya tinggal dia sama anaknya. Ketika terjadi keributan dengan menantunya yang perempuan, orang tua diusir. Ketika orang tua diusir, dia terlunta-lunta di pinggir jalan. Lalu dia mengemis di pinggir jalan. Bayangin, tadinya perusahaan besar itu bosnya, dia yang mendirikan, diwariskan kepada anak satu-satunya, anak laki. Ternyata ketika ribut, orang tua terusir. Dilihatlah sama orang, siapa ini, kayaknya wajahnya mirip bos kita nih dulu nih, sama karyawan yang pernah dipanggil lah. Bukan, saya bukan bos kamu, saya orang lain. Ternyata begitu didesak, betul dia cerita. Sampai katanya itu saya kedengeran ke kuping Perdana Menteri. Sehingga Perdana Menteri membuat aturan. Apa katanya? Sebelum orang tua wafat, kagak boleh dibagi semua. Jangan dikasih semua. Tunjuk aja sebagian katakanlah sekitar 75% atau 80%, sisanya pegang sama orang tua. Nah, takut kejadian kayak begitu, itu benar bijak itu. Makanya kan ketika ditanya sama saya, itu bagaimana bang? Itu wajib dibagi. Mau ditanya kemana juga tetap dibagi, itu wajib dibagi. Kenapa? Perpecahan akan terjadi, keributan akan terjadi kalau kita menunda-nunda. Nanti udah datang anak selanjutnya, udah datang cucunya, itu bahaya yang seperti itu. Makanya kalau saya sih kagak pusing-pusing banget. Kalau memang gua kagak dibagi, ambil buat lo. Sebab apa? Gua belum pernah ngelihat orang yang berebut warisan hidupnya tuh sejahtera, belum pernah gua lihat. Yang ada pada bangkrut, pada miskin, pada melarat bantat, orang Betawi bilang. Nah, itu saya tegaskan. Nah, kalau misalnya saudara-saudaranya bijak, saya pernah dengar ada suatu guru saya, beliau itu bercerita, ada di memang keluarga kiai di tanah Jawa itu luas warisannya, sawahnya luas. Abangnya yang satu belajar di Amerika, yang satu lagi kalau nggak salah di Mekah, yang satu lagi jadi dosen di universitas besar. Itu banyak saudara-saudaranya dan perempuan. Apa kata abangnya ketika ditelepon sama orang tuanya? Pak, itu untuk adik saya aja lah, saya nggak usah, dia bilangnya. Saya udah lebih, udah banyak. Lalu semua adik-adiknya ngomong kayak gitu. Semua adik-adiknya ngomong kayak begitu. Saya nggak usah buat adik kita aja yang perempuan. Nah, kalau kayak gitu kan cakep. Pokoknya kita dalam pembagian warisan menjadi orang yang sejuk aja. Terserah abang aja lah, terserah saudara aja bagaimana baiknya. Kan enak kalau kayak gitu. Jangan ribut banget. Kalau saya insya Allah kagak pernah ribut dengan masalah itu. Biarin aja. Tapi alhamdulillah orang tua bijak udah ditunjuk. Nanti ini bagian untuk lu, ini bagian untuk lu, untuk abang lu, untuk adik lu, terus ke sana. Bagi semuanya. Ada yang belum gua bagi, ini untuk pegangan gua. Itu betul. Karena saya juga berpesan, Mbak, jangan dikasih semua sama anak. Simpen sebagian kalau baba masih sehat. Jangan dibagi semua. Sebab pernah kejadian seperti tadi saya cerita. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bisa menjadi apa ya namanya ya. Ya menjadi wawasan aja lah. Menjadi referensi lah. Bahwa harta warisan wajib cepat dibagi. Jangan ditunda-tunda. Kemudian maaf batuk-batuk nih. Obat dari dokter belum diminum tadi. Ada saya minum sebagian. Masih. Jadi yang terakhir Bang, bagaimana caranya supaya warisan cepat dibagi? Ya ngomong sama saudara,
ngomong sama abang, ngomong sama adik, kumpul. Lalu supaya urusan jadi mudah, coba saya mintakan untuk tengah malam bacalah sholat munjiat 1000 kali. Setelah sholat hajat 4 rakaat, mohon kepada Allah supaya saudara-saudara ini jangan sampai pada ribut, supaya cepat dibagi. Nah itu kalau saya sih, walaupun saya jauh, saya tegaskan sekali lagi, saya jauh nggak pulang-pulang, insya Allah serahin aja kalau saya mau urusan sama Allah. Karena orang tua udah tegas banget nunjuk, toko sebelah sini, toko sebelah situ, toko sebelah situ, toko sebelah situ, toko tengah, kemudian rumah, kemudian ada lagi barang sebagian lagi, kemudian juga kendaraan bergerak, itu semuanya ditunjuk sama orang tua. Ya biarin aja, nanti juga kalau emang rezeki nggak akan kemana-mana kan begitu. Yang penting saya sependapat dengan beliau Buya Yahya bahwa warisan wajib cepat dibagi dan jangan pakai sungkan-sungkan kayak enak-enak, nanti pada ribut. Kalau udah kelamaan, udah ganti generasi, udah pada ribut dan nantinya dah. Nah, itu ya, mudah-mudahan dapat dipahami, mudah-mudahan jadi wawasan, mudah-mudahan bisa. Ini panjang banget nih. Panjang banget ini ngomongnya. Tuh kita kembali lagi ke ayat tadi tuh, bahwa yang paling banyak banget diatur oleh Allah dengan selengkap-lengkapnya tentang masalah warisan dan tentang masalah ini hutang piutang. Data dayantum bidainin ila ajali musamma faktubuhu. Mudah-mudahan bisa diterima ya, mudah-mudahan bisa dipahami. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Mudah-mudahan kita saling berdoa, mudah-mudahan semua urusan abang, kakak, bunda, ayah, semuanya yang punya urusan tentang masalah ini, mudah-mudahan Allah gampangin semuanya. Mudah-mudahan Allah sejukkan kita jadi orang yang paling sejuk lah dalam masalah kita. Bukan apa-apa kalau kita ngambil punya saudara dengan cara jolim, berkahnya kagak ada. Lu mau coba? Coba aja. Udah nyesel nanti. Udah nyesel nanti kalau kita suka pada berebut warisan. Mudah-mudahan Allah mudahkan. Emang saya punya satu kawan, dia bilang kayak gini, Saleh, dia bilang kan, kenapa ya kalau kita duit recehan pada ribut? Ya karena duitnya banyak kagak ada, jadi pada ribut. Yang recehan pada berebut. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.